Berjumpa kembali dengan kami dari Universitas Tekkom Semarang di dalam mata kuliah Project Multimedia yang akan saya sampaikan tentang identifikasi kebutuhan pengembangan multimedia. Dan materi ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ada di program studi DKV Desain Komunikasi Visual yang menempuh semester 5 ya. Yang mana di dalam identifikasi kebutuhan pengembangan multimedia di sini nanti tidak hanya pada apa saja yang diperlukan ya, termasuk juga penjadwalan, juga ada juga penganggaran ya. Nah, nanti disertai contoh yang mungkin contohnya jika dirasa kurang relevan, yaitu karena contoh kasar saja, nanti Anda bisa mencoba mengeksplorasi sendiri tentang contoh dari pengembangan multimedia yang sebenarnya ya, itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah Project Multimedia yang pada pertemuan ketiga ini akan saya bahas atau saya sampaikan tentang identifikasi kebutuhan pengembangan multimedia. Untuk lebih jelasnya silakan bisa diikuti pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti ya, sehingga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat ya. Itu. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya sampaikan pembahasannya di dalam mata kuliah ini dalam bentuk presentasi PowerPoint ya. Nah, baik. Jadi di sini ada presentasi project multimedia ya, yaitu tentang identifikasi kebutuhan dari multimedianya ya. Nah, di dalam identifikasi kebutuhan di dalam multimedianya di sini nanti akan ditampilkan dalam beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu tentang creative brief ya. Jadi creative brief ini bisa dibuat ya atau disiapkan setelah kita melakukan proses pengumpulan data. Ya, seperti halnya proses pengumpulan data dalam pengembangannya ya, melalui teknik wawancara, observasi ataupun studi pustaka ya. Gitu. Nah, creative brief sendiri ini digunakan untuk menyamakan ya, menyamakan tujuan, visi, misi atau pengembangan proyeknya ini sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan ya. Jadi definisinya secara lebih tepat itu adalah dokumen yang digunakan dalam industri multimedia dan kreatif untuk menguraikan tujuan, visi, dan perpaduan proyek kepada tim kreatif. Ya. Nah, hal ini bisa membantu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam proyek memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dicapai, target audiensnya, pesan yang harus disampaikan, dan batasan-batasan proyek. Ya, itu. Jadi dalam rangka untuk menyamakan persepsi antara tim kreatif dengan pengembang, ya, manajemen atau manajer pengembangnya dengan hasil dari proses pengumpulan data, nah ini diperlukan creative brief, ya. Itu. Ini definisinya ya, secara umum dari creative brief. Kemudian kenapa perlu creative brief? Nah, di dalam pengaturannya di sini kenapa memerlukan creative brief dikarenakan creative brief di sini yang pertama itu dapat mendefinisikan permasalahan desain. Mendefinisikan permasalahan desain di sini maksudnya creative brief ini membantu dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan desain yang harus diselesaikan. Ini memungkinkan desainer untuk memahami dengan jelas apa yang perlu dicapai dalam proyek. Jadi di sini nanti termasuk bagaimana keinginan dari klien dalam pengembangan multimedianya digunakan untuk apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, ini dari data-data yang sudah dikumpulkan ini dibuat dalam satu bentuk creative brief ya. Kemudian dari satu bentuk creative brief di situ nanti tinggal disampaikan ya kepada tim kreatif. Nanti tim kreatif bisa menentukan diri, oh berarti baiknya nanti ini kita menggunakan
multimedia interaktif atau aplikasi interaktif, atau kita menggunakan web, atau kita menggunakan video. Nah, itu dari tim kreatif nanti akan menentukan ya. Ini di dalam pengaturannya ya. Dari permasalahan yang ada nanti diuraikan lagi ya. Diuraikan lagi, dicari solusi yang paling tepat ya. Kemudian yang kedua, dari creative brief ini dapat digunakan untuk menentukan tujuan desain. Ya. Menentukan tujuan desain di sini membantu dalam menetapkan tujuan desain yang spesifik. Ini memberi arahan yang jelas tentang apa yang harus dicapai melalui desain yang akan dibuat. Ya. Nah, ini dari penentuan. Jadi tujuannya untuk apa ini? Oh, untuk memberikan training bagi karyawan baru. Karena tidak ada tenaga atau tidak ada bagian yang memberikan training dan harus mendampingi karyawan baru terus menerus. Jadi karyawan baru nanti hanya diberikan satu bentuk multimedia ya, multimedia interaktif misalkan ya, kemudian dia bisa buka sendiri untuk mempelajari bagian-bagiannya, kemudian nanti tinggal diuji ya, diuji bagaimana kemampuan dia ya setelah mempelajarinya. Nah, ini salah satu contoh bentuk ya. Jadi nanti dari situ ya, tujuan dari diperlukannya multimedia interaktif itu apa? Nah, ini dilihat dari creative brief yang sudah dibuat ya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk mengidentifikasi target audience ya. Nah, dalam creative brief ini kita dapat menentukan siapa target audience dari project desainnya. Jadi golongan umur berapa ya, pekerjaannya apa, kemudian tinggal di mana. Tinggal di mana ini untuk melihat karakteristik dari tingkah laku orangnya ya. Misalkan tinggal di perkotaan, tinggal pedesaan ya, atau mungkin di perumahan. Nah, ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Kemudian golongan umur berapa. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai penentuan ya, penentuan multimedia seperti apa yang diperlukan dalam pengaturannya ya. Kemudian gendernya apa? Nah, ini ya, ini untuk mengidentifikasi target audiens ya, melalui creative brief. Kemudian yang berikutnya yang keempat ini memberikan konteks. Ya, memberikan konteks di sini berarti creative brief itu memberikan konteks project termasuk latar belakang, pesaing dan pandangan bisnis ya. Ini membantu desainer untuk lebih memahami konteks di mana desain akan digunakan. Ya. Itu. Jadi termasuk kompetitornya, kemudian latar belakangnya ya, latar belakang kompetitornya, kemudian orientasi bisnisnya seperti apa ya. Nah, di sini ya, bisa digunakan untuk menentukan ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang kelima dalam kenapa kok perlu creative brief di sini adalah membatasi lingkungan project ya. Jadi dengan menguraikan batasan dan kendala dalam creative brief, nanti kita dapat menghindari resiko pengembangan proyek yang tidak mengganggu waktu dan anggaran ya. Ini ya, yang dapat mengganggu waktu dan anggaran. Jadi bisa mengurangi resiko dalam membengkaknya anggaran dan waktu ya. Jadi di sini perlu ditentukan bagaimana batasan-batasannya dan kendala-kendalanya dalam pengaturan creative brief tersebut ya. Sehingga lingkungan proyeknya ini bisa dibuat satu batasan supaya tidak berkembang lebih jauh dan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Nah, ini beberapa hal yang digunakan untuk melihat kenapa kok perlu creative brief ya. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada fungsi dan manfaat creative brief. Jadi dalam mengatur creative brief, nanti di sini kita mengharapkan ada fungsi dan manfaatnya ya. Jadi yang pertama, creative brief itu jelas sebagai panduan kreatif. Ya. Jadi creative brief ini memberikan panduan yang jelas kepada desainer dalam hal pesan yang harus disampaikan ya. Kemudian stylenya gimana ya. Style yang harus digunakan seperti apa. Kemudian elemen kreatif lainnya apa. Nah, ini akan diatur di dalam creative brief sehingga creative brief ini dapat memberikan fungsi dan manfaat sebagai panduan kreatif bagi tim kreatif itu sendiri yang mengembangkan proyek multimedianya ya. Kemudian yang kedua itu menghindari ketidakjelasan ya. Nah, menghindari ketidakjelasan di sini mencegah ketidakjelasan dan kesalahpahaman yang dapat terjadi tanpa panduan tertulis yang jelas ya. Nah, itu. Kemudian efisiensi desain yang ketiga ya, membantu menghemat waktu dan sumber daya dengan memfokuskan
usaha desain pada aspek-aspek yang paling penting, ya. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, kemudian sesuai dengan aturan-aturan atau pandu-panduan yang sudah diatur, sehingga arah dan tujuan dari pembuatan proyek multimedia ini menjadi tepat, ya, tepat sasaran, tepat fungsi. Kemudian yang keempat di sini konsistensi desain. Nah, konsistensi desain itu apa? Yaitu meningkatkan komunikasi antara klien, ya, desainer dan tim project, memastikan pemahaman yang sama tentang project. Nah, ini. Jadi nanti arahnya seperti apa? Jadi dihindari istilah dari kliennya pokoknya gawe no sing apik. Nah, itu harus diterjemahkan lagi atau harus diberikan pengertian lagi. Yang apik itu seperti apa, ya? Kemudian pengennya dia bagaimana? Nah, itu harus diatur dengan jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya, sehingga nanti dalam pengaturan desainnya ini bisa konsisten, jadi tidak melebar kemana-mana. Pengertian apik antara klien, pengembang, juga tim kreatifnya ini bisa sama, ya. Nah, itu. Nah, ini di dalam penentuannya, karena apik ini masih bersifat abstrak, ya. Abstrak, tidak bisa dinilai, ya. Bisa jadi apik menurut dia, tidak baik menurut kita, ya, atau mungkin kebalikannya, ya. Nah, ini perlu adanya konsistensi desain untuk menyamakan persepsi antara klien, desainer, dan tim project. Kemudian yang keenam yaitu ada evaluasi lebih mudah, ya. Jadi di sini ketika kita membuat creative brief itu bisa memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi desain terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditentukan dalam pengembangan pengembangan multimedia, ya. Itu. Nah, ini yang keenam, ya. Kemudian yang ketujuh itu peningkatan terhadap peningkatan keberhasilan proyek. Jadi dengan menggunakan creative brief karena terarah, ya. Kemudian konsistensi desainnya ada, cara pandang antara klien, kemudian desainer dan tim project itu juga tim kreatif projectnya itu juga sudah sama, sehingga nanti untuk keberhasilan dari projectnya di sini sudah bisa dikatakan berhasil, ya. Karena semuanya sudah sesuai dengan adanya creative brief ini. Tanpa creative brief nanti tidak ada kesesuaian antaranya, karena creative brief ini sebenarnya itu yang utamanya, ya, yang paling utama di sini adalah membangun komunikasi antara klien, kemudian desainer dan juga tim kreatif project dalam rangka menyamakan persepsi dari pengembangan multimedia projectnya, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan biaya yang ada, ya, gitu. Nah, ini di dalam fungsi dan manfaat kreatif brief. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada creative brief dalam desain komunikasi visual, ya. Jadi creative brief di sini adalah alat yang esensial yang membantu memandu dan merancang proses desain dengan efektif. Nah, itu memungkinkan desainer untuk memahami permasalahan, tujuan, dan target audiens dengan lebih baik, sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan klien dan tujuan project. Nah, ini dari secara keseluruhan, ya, creative brief itu tujuan atau fungsinya untuk apa, ya. Nah, ini di sini disampaikan. Jadi intinya di sini dalam merancang itu harus ada panduannya, acuannya, ya. Saya harus merancang gimana nih, ya, supaya waktunya efisien, efektif, ya. Kemudian waktunya efisien, hasilnya efektif, ya. Kemudian di sini permasalahannya apa, tujuannya bagaimana, ya. Kemudian persepsi dari pengembangan multimedianya sendiri seperti apa. Nah, ini ada di dalam creative brief, ya. Nah, ini di samping ini adalah gambaran, jadi brandnya, kompetitornya, brief historisnya, timeline, uang penjadwalan, ya. Kemudian produk terakhirnya, produk akhirnya apa, kemudian kampanyenya, kampanyenya seperti apa, ya. Jadi di sini ada semua, ya. Nah, itu di dalam contoh dari penggunaan creative brief. Nah, kemudian yang berikutnya selain creative brief di sini ada juga penjadwalan pengembangan. Mengatur jadwal pengembangan proyek multimedia adalah langkah penting dalam memastikan proyek berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Ya, itu. Nah, di dalam mengatur penjadwalan di sini nanti, ya, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk penjadwalan yang ada, ya. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk penjadwalan yang bisa kita gunakan dalam prosesnya, ya, gitu.
Nah, di dalam pengaturan bentuk penjadwalan di sini salah satunya adalah kita bisa menggunakan yang namanya diagram Gantt ya. Ini. Jadi diagram Gantt di sini ini bisa digunakan untuk alat manajemen project yang digunakan untuk menggambarkan jadwal kerja project ya. Dalam bentuk grafis. Contohnya di samping kiri ini ya. Dalam bentuk grafis. Ya. Dalam pengembangan multimedia interaktif, diagram Gantt ini digunakan untuk merencanakan, melacak, dan mengelola berbagai tahapan dan tugas yang terlibat dalam proyek. Ya, diagram Gantt memungkinkan para profesional DKV untuk dengan jelas melihat urutan kerja, durasi tugas, dan dependensi antara tugas-tugas yang berbeda dalam proyek. Nah, ini dari penggunaan penjadwalan ya, penjadwalan dengan menggunakan diagram Gantt ya, gitu. Nah, ini dari pengaturannya ya. Nah, berikut adalah contoh dari diagram Gantt itu sendiri ya. Jadi dalam diagram Gantt ini dituliskan ya. Jadi ada nomor urutnya, kemudian tahapan proyek multimedianya ya, kemudian bulan perancangannya atau bulan yang direncanakan, minggu yang direncanakan, ya, di sini ada. Jadi yang pertama dilakukan adalah penelitian perencanaan. Nah, ini proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data, proses studi pustaka untuk melihat multimedia seperti apa yang mungkin cocok untuk proyeknya ya. Nah, ini di sini ditentukan. Jadi pada bulan Januari penelitian dan perencanaan ini mulai diatur ya selama 2 minggu misalkan ya. Kemudian setelah dilakukan penelitian dan perencanaan, kemudian yang berikutnya adalah pendefinisian konsep kreatif. Nah, pendefinisian konsep kreatif itu sendiri dilakukan selama 3 minggu ya, dalam bulan Januari dan Februari. Dan seterusnya ya, jadi produksi multimedia, memproduksi gambar, video, animasi, dan lainnya ini selama 5 minggu. Nah, paling panjang ya, 1 bulan lebih ini dalam proses memproduksi multimedianya. Ya, kemudian pengujian dan revisi multimedia ini 2 minggu. Kemudian pengujian dan revisi seluruh produk itu 3 minggu. Kemudian yang berikutnya peluncuran dan kampanye ini 2 minggu, evaluasi dan pelaporan 1 minggu. Nah, ini contoh dari diagram Gantt. Intinya diagram Gantt ini menentukan apa yang perlu dilakukan, kemudian berapa waktunya ya digambarkan. Jadi dengan melihat ini tim kreatif dari produksi multimedianya nanti tahu, oh saya harus membuat ini dalam waktu 5 minggu, apa yang harus saya lakukan. Nah, nanti dia akan membreakdown sendiri ya, membreakdown sendiri. Ini prosesnya dalam 5 minggu ini yang saya lakukan minggu pertama apa? Oh, produksi video ya dengan cara melakukan syuting. Kemudian mengumpulkan gambar-gambar melalui internet misalkan, mencari yang free royalty misalkan aja ya, yang sesuai. Atau kalau tidak kita melakukan foto produk ya, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini dilakukan proses. Nanti masing-masing bagiannya di sini akan membreakdown sendiri apa yang harus dilakukan dari jadwal umum yang diatur. Nah, penggunaan diagram Gantt adalah salah satu praktik terbaik dalam manajemen proyek multimedia interaktif untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan yang ditetapkan. Nah, itu menghindari kebingungan dan keterlambatan yang tidak diinginkan selama pengembangan proyek multimedianya. Ya. Nah, itu contoh dari penjadwalan ya. Jadi cukup sederhana, simpel sih sebenarnya. Ini kita buat pakai Excel bisa, pakai Microsoft Word bisa ya. Tinggal sesuai dengan ketentuan di dalam creative briefnya itu nanti penjadwalan butuh berapa lama ya. Pengembangan waktunya ini butuh berapa lama ya. Pengembangan multimedianya ini butuh berapa lama waktunya. Nah, itu contoh dari diagram Gantt. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada menentukan anggaran ya. Nah, menentukan anggaran di situ menentukan anggaran untuk pengembangan multimedia dalam ini adalah langkah penting ya. Langkah penting dalam perencanaan proyek. Ya, hal ini memungkinkan Anda untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan memastikan bahwa proyek dapat selesai sesuai dengan rencana. Ya, nah, ini anggaran. Intinya duit ya yang disediakan ini bisa cukup untuk pengembangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Ya. Tentunya dari pengaturan ini sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, pembicaraan itu dilakukan dalam proses penelitian dan juga perencanaan. Nah, yang pertama ini penelitian perencanaan sudah ada pembicaraan, kemudian menentukan konsepnya gimana, kemudian produksi dan seterusnya. Ini di dalam penentuan penelitian dan perencanaan itu sudah ada pembicaraan tentang anggaran juga, ya.
Nah, kemudian anggaran pengembangan multimedia. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya dalam menentukan anggaran pengembangan multimedia. Jadi di sini ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari proyek ya. Nah, di dalam mengidentifikasi kebutuhan dalam proyek di sini pertama-tama ya kita perlu mungkin mengidentifikasi dulu ya. Yang perlu dilakukan ini adalah mengidentifikasi dulu semua kebutuhan proyek secara rinci. Ya. Nah, ini mencakup pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek, jenis media yang akan dikembangkan, misalkan apakah video, website ya, kemudian aplikasi interaktif ataukah hanya bentuk video iklan animasi ya yang tidak ada aktornya. Nah, ini perlu ditentukan ya, identifikasi kebutuhan proyeknya seperti apa. Termasuk juga durasinya ya, jadwal proyeknya, fitur-fiturnya dan lain sebagainya lah. Di sini ada ya, identifikasinya ya. Kemudian kalau sudah tinjauan anggaran proyek yang serupa. Ya, jadi mempertimbangkan proyek-proyek serupa yang telah dilakukan sebelumnya atau yang ada di industri Anda ya. Nah, tinjauan anggaran proyek-proyek serupa di sini kita bisa mencari referensi dari beberapa halaman web ya, atau mungkin bisa mencari referensi dari catatan-catatan yang sudah pernah dilakukan. Ya, ini. Jadi misalkan untuk tenaganya berapa ya. Nah, ini kalau sudah terbiasa itu nanti untuk meninjau anggaran proyek serupa ini sudah nggak perlu terkadang ya. Karena sudah terbiasa, oh untuk tenaga desainernya ini sehari sekian, ya. Berapa orang kali berapa hari. Nah, ini nanti sudah biasa. Kalau sudah biasa itu nggak perlu ditinjau lagi ya, karena sudah pernah dilakukan. Ya. Tapi kalau belum, nah ini bisa menggunakan referensi-referensi yang ada, seperti contohnya dari referensi yang ada di pemerintahan, misalkan ya. Tinjauan untuk kebutuhan harga dari pengembangan multimedia interaktif itu berapa ya. Nah, itu ada juga ya diantaranya nanti. Nah, itu bisa kita buka untuk melihat ya. Kemudian yang ketiga, hitung biaya produksi konten. Nah, biaya produksi konten multimedia adalah salah satu komponen utama dalam anggaran. Jadi ini termasuk biaya produksi video untuk mendesain grafisnya, mendesain gambarnya ya, mengembangkan situs webnya ya, pengambilan gambar, perekaman suara dan lain sebagainya ya. Perkiraan biaya untuk setiap elemen ini berdasarkan spesifikasi dari proyek yang dibuat ya. Spesifikasi dari proyek yang dibuat itu seperti apa. Nah, ini biasanya di dalam pengaturannya itu sesuai dengan jenis-jenis anggaran yang sudah ada di dalam proyek-proyek sebelumnya atau dari referensi yang kita dapatkan ya, gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, ini ada sebagai contoh ya, mungkin nanti bisa kita lihat sama-sama ya di dalam pengaturannya. Ini untuk standar belanja dan standar harga barang dan jasa ya di dalam pemerintah kabupaten di dalam Pemda DIY. Pemda DIY. Jadi Pemda DIY di sini mempunyai standar anggaran sesuai dengan yang ditentukan ya. Nah, di situ bisa Anda lihat dalam pengaturannya ini sudah jelas ya. Nah, ya. Honorarium pembuatan film animasi ya. Honorarium pelaku seni non PNS. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Jadi untuk penulis cerita ya, orang per bulan harganya 1 juta ya. Desain tokoh karakter atau properti orang per bulan itu 1.500.000 ya. Nah, ini sudah ada semua nih, sampai dubber artis ya, kemudian untuk pengatur ada juga yang musik ya. Nah, ini pengarah musik ya nomor 10 nih. Ya. Biaya orang per bulannya per orang per bulan itu adalah 3.500.000 ya. Pengarah musik ini cukup besar loh pengarah musik ya. Nah, ini pengarah teknik itu 2 juta per orang per bulan. Nah, ini nanti bisa diatur sebagai standar ya. Kita menggunakan standar ini bisa ya. Kalau mungkin punya aturan standar yang lain ya bisa juga digunakan ya. Jadi pengennya seperti apa di dalam pengaturan standarnya ya. Nah, itu di dalam pengaturan anggaran ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di dalam penentuan yang berikutnya di sini ada referensi ya.
hitung referensinya dari mana ya. Kemudian yang ketiga biaya produksi konten. Nah, itu dari referensi nanti kita bisa menghitung biaya produksi kontennya berapa ya. Kebutuhannya seperti apa dan juga bagaimana cara kita untuk memenuhi dan menentukannya ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada hitung biaya tenaga kerja. Nah, itu juga sama. Biaya tenaga kerja di sini ya seperti yang tadi ada di contoh websitenya ya, itu bisa ditentukan. Nah, kalau apa bedanya biaya tenaga kerja dengan biaya produksi konten? Kalau biaya produksi konten ini termasuk menyediakan alat-alat yang mungkin belum ada ya. Kalau misalkan kita mengembangkan produk VR, nah untuk produk VR berarti dalam proses uji coba nanti perlu adanya kacamata ya, kacamata yang mungkin bisa untuk melihat produk VR-nya. Nah, di situ nanti interaksi antara produk dengan alatnya itu perlu kita sediakan. Nah, di sini masuk dalam hitungan biaya produksi konten ya. Kalau tenaga kerja berarti untuk para ahli-ahlinya yang bekerja di bidang desain ya, misalkan menyiapkan video ada sendiri, menyiapkan animasi ada sendiri mungkin ya. Nah, ini biayanya berapa itu perlu ditentukan ya. Kemudian yang kelima sumber daya tambahan dan perizinan. Nah, ini dalam sumber daya tambahan dan perizinan itu di sini ditentukan ya. Jadi jika Anda memerlukan sumber daya tambahan seperti perangkat lunak atau peralatan khusus, itu dihitung juga biayanya ya, termasuk juga dalam produksi konten ya. Itu jangan lupa memasukkan biaya lisensi ya. Kemudian produksi biaya lisensi software dari produk multimedianya, nah itu nanti perlu disertakan juga ya. Misalkan saja dalam menggunakan software A itu perlu beli lisensinya sebesar 800.000 ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, ini perlu kita masukkan di dalam pembiayaan ya. Gitu. Nah, nanti dari pembiayaan itu juga kesepakatan dengan klien ya, kliennya mau nggak menyediakan pembiayaan seperti itu ya. Ya tentunya hal ini sebaiknya disampaikan, seandainya tidak disampaikan pun nggak apa-apa, karena di dalam biaya pemasaran dan distribusi ini termasuk dalam satu paket, misalkan biaya produksi konten ya. Nah, biaya produksi konten ini nanti berapa ya, karena menyediakan apa saja. Nah, ini bisa termasuk dalam bagiannya ya. Kemudian yang berikutnya biaya pemasaran dan distribusi. Nah, biaya pemasaran dan distribusi di sini ini mau dipromosikan di mana ya? Mau dipromosikan ke televisi atau mau dijalankan di YouTube atau mau dijalankan di sosial media ya? Sosial medianya di dalam sosial media beberapa orang yang mungkin mempunyai follower ataupun viewer yang banyak ya. Perlu biaya berapa misalkan? Misalkan saya punya channel YouTube dan kebetulan saya punya subscriber 1 juta misalkan ya. Nah, saya dihubungi. Kalau misalkan saya menampilkan videonya di dalam channel saya gimana ya? Oh, boleh-boleh saja, tapi ada biayanya sekian. Ya. Dan itu waktunya hanya 3 bulan atau hanya 2 bulan atau hanya sebulan atau setahun. Nah, ini bisa dibicarakan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau misalkan kita perlu Instagram, siapa yang mau menyediakan Instagramnya? Nah, itu harus juga dibicarakan ya. Yang mau mengelola itu siapa, butuh biaya berapa ya dalam proses mengelola informasi di dalam Instagramnya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari biaya pemasaran dan distribusi. Kemudian yang ketujuh ada cadangan dan kontingensi. Ya, selalu sediakan anggaran untuk cadangan dan kontingensi. Ini adalah dana yang disiapkan untuk mengatasi perubahan atau kejadian tak terduga yang mungkin terjadi selama pengembangan proyek. Jadi istilahnya biaya lain-lain ya. Biasanya itu dalam penulisan biaya lain-lain, tapi di sini bisa kita masukkan juga sebagai biaya cadangan dan kontingensi dalam pengembangan multimedia. Ya. Nah, ini beberapa bagian atau tahapan yang bisa kita siapkan dalam proses pengembangan multimedianya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini contoh anggaran kasar ya. Ini anggaran kasar aja. Contoh anggaran pengembangan multimedia masih kasar ya. Jadi global umum lah ya, belum dispesifikasikan sesuai dengan bagiannya. Ya. Ini contoh aja di dalam pengaturan anggaran ya. Jadi misalkan Anda mengembangkan sebuah video interaktif tentang produk makanan baru. Ya. Berikut adalah contoh perhitungan anggaran kasarnya. Nah, di dalam penganggaran kasarnya di sini yang pertama itu biaya produksi video ya, pengambilan gambar, editing dan lain-lain 10 juta ya totalnya.
Jadi sudah identifikasi kebutuhan konten, kemudian pengembangan konten, pengembangan kebutuhan biaya tenaga kerja, kemudian biaya tambahan ya aplikasi, lisensi dan lain-lain itu sudah termasuk ini ya. Kemudian biaya desain grafis dan animasi, nah ini 5 juta. Upah pembuatan konten video 3 juta. Kemudian biaya pemasaran online ya, iklan media sosial, iklan Google dan lain-lain ini 2 juta. Biaya hosting video, nah ini seperti yang saya katakan ya, ini berarti di dalam channel YouTube ataupun di dalam channel website lainnya yaitu 500.000. Kemudian cadangan dan kontingensi 10% dari total anggaran 2.550.000 ya. Total anggaran untuk pengembangan proyek multimedia ini 23.050.000. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kasarnya ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda pengen buat detail bisa di breakdown ya, di breakdown masing-masingnya. Jadi untuk biaya produksi video itu apa aja, pengambilan gambarnya berapa, editing berapa ya, kemudian produksinya atau renderingnya ya misalkan berapa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditentukan biaya-biayanya seperti apa ya. Nah, ini contoh identifikasi kebutuhan dalam pengembangan multimedia interaktif di dalam membuat atau mempersiapkan satu multimedia interaktif untuk tujuan-tujuan tertentu seperti yang sudah diatur ya. Nah, seandainya saja nanti di dalam pengembangan itu ada hal-hal lain yang mungkin bisa ditambahkan, ya silahkan ditambahkan. Jadi ini hanya contoh bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dari pengembangan multimedia ya. Yang paling sering banyak ditanyakan itu biayanya berapa ya. Nah, di dalam menentukan biaya nanti kita bisa menggunakan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi ya di dalam pengaturannya sehingga bisa memberikan gambaran, oh berarti saya harus menyiapkan biayanya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambahkan pengetahuan dan bermanfaat. Ya. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan proyek multimedia khususnya pada pengembangan, khususnya pada identifikasi ya, kebutuhan pengembangan multimedia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya, kemudian mudah untuk diingat ya, kalaupun tidak ya silahkan dibuka saja catatan-catatannya ataupun dilihat kembali videonya ya sehingga bisa tahu lagi ya apa yang perlu dilakukan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dalam kuliah online di Universitas Telkom. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri ya. Selamat beraktivitas kembali, tetap sehat, tetap semangat agar bisa terus berkarya. Terima kasih.